Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Nama saya Muhammad Fahri Hidayat dari kelas 9C, absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan sistem reproduksi tumbuhan berbiji. Sistem reproduksi pada tumbuhan berbiji terdiri dari Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Angiospermae adalah tumbuhan biji berpembuluh di mana bakal biji dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam rongga tertutup ovarium. Di samping ini terdapat gambar bunga yang merupakan ciri paling menonjol pada tumbuhan Angiospermae. Ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. 1. Memiliki bakal bijinya berada di dalam megasporofil yang termodifikasi menjadi daun buah atau karpel. Kedua, daun dan buah berdaging tebal. Yang ketiga, daun buah berfungsi melindungi biji agar tidak kekeringan pada saat dormasi atau masa istirahat. Keempat, tubuh terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kelima, bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang keenam, berakar serabut dan juga ada yang berakar tunggang. Yang ketujuh, batang berkambium dan ada yang tidak berkambium. Kedelapan, mengalami pembuahan ganda. Oke, selanjutnya skema daur hidup tumbuhan Angiospermae. Di sini terdapat skema hidup tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama ada tumbuhan dibagi menjadi dua, yang jantan dan betina. Ada benang sari dan juga ada putik. Benang sari memproduksi mikrosporangia, lalu menjadi sel induk mikrospora, lalu menjadi mikrospora, lalu mikrospora itu menjadi serbuk sari, dan serbuk sari itu menjadi bulu serbuk sari yang dibagi menjadi dua, yaitu sel sperma 1 dan sel sperma 2. Lalu sel sperma 1 bertemu dengan sel telur dari putik, bertemu dan menjadi zigot. Lalu zigot berubah menjadi embrio dan di biji. Selanjutnya di putik memproduksi megasporangia, lalu menjadi sel induk megaspora, menjadi megaspora, lalu menjadi kantong embrio. Dibagi dua, ada sel telur dan inti kandung. Inti kandung lalu menjadi endosperm. Lalu embrio dan endosperm bertemu menjadi biji dan menjadi tumbuhan lagi. Oke, selanjutnya di sini ada proses pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, bulir serbuk sari membentuk bulu serbuk sari. Lalu inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Pembuahan sel telur oleh inti sel generatif. Pembuahan dua inti kandung lembaga sekunder oleh sel generatif 2. Selanjutnya, di sini terdapat klasifikasi tumbuhan Angiospermae, yaitu dikotil dan monokotil. Untuk yang pertama ada tumbuhan jagung, berakar serabut, batangnya beruas, daunnya sejajar, buah terbuka, biji berkeping 1. Untuk jagung merupakan tumbuhan monokotil. Yang kedua ada kacang tanah yang berakar tunggang, batangnya berkayu, daun menjari, buahnya tertutup, dan biji berkeping 2. Kacang tanah merupakan tumbuhan dalam klasifikasi dikotil. Oke, yang kedua selanjutnya adalah Gymnospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan fasikular
vaskular dengan biji yang telanjang atau terbuka, juga tidak memiliki buang dan buah. Ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae: bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. Yang kedua, berakar tunggang. Yang ketiga, berdaun tebal, sempit, kaku seperti jarum. Yang keempat, batang tidak bercabang, berkayu, tumbuh gerak ke atas. Yang kelima, akar mengandung kambium dan memiliki kaliptra. Yang keenam, berkas pembuluh angkut belum sepenuhnya baik karena masih berupa racheit. Yang kedelapan, batang mempunyai kambium dan phloeterma. Yang kesembilan, tadi yang ketujuh, sekarang yang ke-8, alat kelamin terpisah. Serbuk sari berada di strobilus jantan dan sel telur terdapat pada strobilus betina. Di sini terdapat sistem reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama ada tumbuhan, lalu dibagi menjadi dua, ada strobilus jantan dan betina. Di strobilus jantan memproduksi mikrosporangium, lalu menjadi sel induk mikrospora, menjadi mikrospora, menjadi gametofit jantan, lalu menjadi serbuk sari, menjadi bulu serbuk sari, dan menjadi spermatozoid. Di strobilus betina memproduksi megasporangium, lalu menjadi sel induk megaspora, menjadi megaspora, lalu menjadi gametofit betina, lalu menjadi sel telur, dan spermatozoid bertemu dengan sel telur sehingga terbentuknya zigot. Lalu zigot berkembang menjadi embrio dan embrio berkembang menjadi biji. Lalu biji berkembang lagi, ditanam dan menjadi tumbuhan Gymnospermae. Klasifikasi Gymnospermae: ada Coniferophyta, yaitu contohnya tumbuhan Pinus merkusi. Yang kedua ada Kycadophyta atau tumbuhan pakis, contohnya adalah tumbuhan pakis saji. Nah, tumbuhan pakis saji ini sering ditemui di Pulau Sumatera, terutama di Aceh. Lalu ada ganggang biru. Yang ketiga ada Ginkgophyta atau tumbuhannya bisa Ginkgo biloba. Yang keempat ada Gnetophyta atau contoh tumbuhannya adalah melinjo. Di sini terdapat contoh tumbuhan Gymnospermae yang masih bertahan. Di sisi kiri ada tumbuhan melinjo yang masih ada di Indonesia, terutama di Jawa, yang masih banyak dikonsumsi, terutama untuk membuat keripik emping. Di sebelah kanan ada tumbuhan pakis saji yang terdapat di Sumatera, terutama di bagian Aceh. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Thank you.